A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul 'azim. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kembali tak henti-hentinya kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena pada malam yang ke-27 atau ke-28 ini kita masih memberikan kesehatan, kekuatan dan keimanan sehingga kita berkumpul di tempat yang barakah ini guna melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku seorang muslim, berupa salat isya secara berjamaah yang insya Allah akan dilanjutkan dengan ibadah-ibadah sunnah berupa salat tarawih, salat witir, dan mungkin sebentar akan dilanjutkan dengan i'tikaf dengan salat malam. Salam serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa menjadi panutan, menjadi teladan kita di dalam melaksanakan segala aktivitas sehari-hari kita. Jamaah rahimakumullah, terkait dengan tema yang diberikan pada malam hari ini, baru kemarin saya lihat baik-baik, itu bagaimana meramadankan seluruh bulan. Mencoba mencari nasnya, saya temukan salah satu hadis, tapi sayangnya para muhaddisin menganggapnya sebagai hadis maudhu. Hadis maudhu itu artinya hadis palsu. Ada yang mensahihkan, yaitu Ibnu Zaimah, tapi jumhur muhaddisin menganggap itu adalah hadis yang lemah. Ada mengatakan matruk, ada yang munkar. Kalau hadis matruk itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang pembohong, bukan dusta. Kalau hadis munkar itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang ahli maksiat, sehingga para muhaddisin itu menolak hadis-hadis yang diriwayatkan. Sehingga mungkin panitia ini mengambil hadis itu atau merujuk ke itu terkait dengan keutamaan bulan suci Ramadan. Tapi kewajiban saya tetap menyampaikan. Cuma saya takutnya itu terkait dengan pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait menyampaikan hadisnya. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka dia menyiapkan tempat atau satu tempat di neraka. Jadi berat sebenarnya. Tapi tidak apa-apa sampaikan terkait bagaimana kita menyikapi Ramadan ini. Di dalam hadis ini atau hadis yang dilemahkan atau dipalsukan ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu,
Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Abbas berkata, saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan," andaikan umatku mengetahui apa yang ada di dalam Ramadan, itu keutamaan di bulan suci Ramadan, latamannau, maka dia berharapkan antakunus sanah, ya, kulluha Ramadan, maka dia menginginkan semua bulan dalam satu tahun itu menjadi Ramadan. Andaikan umatku tahu keutamaan Ramadan, maka dia mengharapkan bagaimana agar semua bulan yang ada di satu tahun itu menjadi Ramadan semua. Kenapa? Li'annahul hasanah, ya, karena kebaikan-kebaikan itu mujtami'atun, dikumpulkan kebaikan-kebaikan itu. Wa ta'atu maqbulatun, dan ketaatan atau ibadah itu diterima semua. Ya. Wa dzunuba maghfuratun, dosa-dosa semuanya diampuni. Kemudian wal jannatu mustaqatun lahum, dan surga merindukan orang-orang yang beribadah di bulan suci Ramadan. Pertanyaannya adalah, apakah kita menjalani Ramadan ini betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala? Ini perkara hati untuk menjawabnya. Karena bisa saja ibadah-ibadah kita di luar bulan suci Ramadan itu lebih makbul, lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala daripada Ramadan. Oleh karena kenapa? Bisa saja di dalam muatan-muatan ibadah kita ini ada sifat-sifat riya di dalamnya. Contoh kecil, salah satu di antara keutamaan bulan suci Ramadan adalah unzila fihil Quran. Di situ diturunkan Al-Quran dan disampaikan terkait masalah bagaimana keutamaan membaca Al-Quran, sehingga banyak orang di bulan suci Ramadan semangat membaca Al-Quran. Yang dikejar itu adalah tamatnya. Makanya saya berpesan kepada kita semua, pertanyaan berapa kali bikin tamat itu pertanyaan yang urgen, sangat berbahaya. Berbahayanya di mana? Berbahayanya itu adalah ada sifat-sifat ujub dan riya di dalam diri kita. Saya sudah sekian kali tamat. Ada pelajaran yang saya ambil dari anak saya sendiri. Pernah satu waktu pergi sholat zuhur di satu masjid, kemudian tinggal tadarus, tiba-tiba menangis sesungguhkan. Saya tanya, kenapa Kina? Tidak. Sakit perut anak? Tidak. Kenapa nak? Tidak. Dilanjut lagi mengajinya, tambah sesungguhkan. Saya bilang, ini anak kenapa? Tapi saya untuk menjaga perasaan anak, karena ada biasa hal-hal itu perlu kita hati-hati di dalam tarbiyah anak, pendidikan anak. Jangan dikejar terus pertanyaan, biarkan dia tenang. Jadi saya biarkan, saya baringkan di paha saya usap-usap kepalanya. Nanti pulang di rumah, saudaranya yang bilang, Abi kita mau tahu kenapa dia menangis, gara-gara bacaan Qur'annya. Saya bilang, kenapa? Saya panggil, kenapa bacaan? Dia bilang, itu Abi susah sekali, sudah aku baca, aku ulangi, ada lagi salahnya, jadi saya harus kembali. Jadi saya menangis gara-gara itu. Saya bilang, itulah tangisanmu, tangisan surga. Karena kenapa dia tidak mengejar tamatnya? Karena memang persyaratan saya kasih dia untuk memegang HP adalah membaca 10 halaman Al-Quran baru bisa pegang HP. Karena tantangan masalah HP itu luar biasa. Luar biasa ujian. Dulu kita berlomba mengaji, anak berlomba main game. Ada satu masjid saya datangi, Pak. Saya survei lokasinya. Waktu saya pertama datang, sore-sore saya bilang mungkin pagi, saya bilang mungkin ada pengajian di dalamnya. Mungkin ada pengajian, banyak sandal berjejer di dalam. Saya mengintip, tidak ada, kayaknya orang kuliah.
Sekalinya saya buka pintu, anak-anak berjejer sandar di pintu masjid. Apa dia bikin? Main game. Main game. Tapi salah satu kesyukurannya kita adalah dia di dalam masjid. Bagaimana kalau dia tawuran di luar, balapan di luar? Jadi ada sisi positifnya satu, tapi yang memperhatikannya itu adalah bukan Al-Quran yang dibaca. Jadi saya sampaikan ke anakku, itulah air mata surga nak. Jangan kejar itu tamatnya, tapi bagaimana kamu memperbaiki bacaan. Pernah satu kali juga dia iktikaf di salah satu masjid. Dia melapor ke saya karena saya tidak bermalam, saya datangnya itu tengah malam, melapor subuhnya. Lebih tidak apa-apa gitu. Saya bilang, kenapa nak? Tidak kulanjut ke bacaanku, saya kembali ke juz 30. Saya bilang, kenapa nak? Dia bilang, ada bacaan yang saya tidak tahu bagaimana lagi cara membacanya karena terlalu hati-hatinya. Jadi saya lebih baik baca yang mudah kubaca. Tidak apa-apa. Saya bilang, tidak apa-apa Cina. Allah itu tidak menghitung berapa kali tamatmu, tapi Allah menghitung berapa banyak bacaanmu. Kemudian saya kasih tahu, nah kalau ada begitu, ada Pak Imam di sana, tanya, bilang, Ustaz, minta tolong apa bacaannya ini? Karena terlalu hati-hatinya terkait bagaimana membaca Al-Quran, makharijul hurufnya, kemudian terkait dengan hukum-hukum bacaannya. Ini evaluasi pelajaran dan tamparan bagi saya. Yang terkadang yang kita kejar itu adalah tamatnya, tapi kita tidak memperbaiki bacaannya. Bagaimana dengan ibadah kita? Ada pesan yang baru-baru kami dapatkan di organisasi. Apa dia katakan? Jadilah hamba Allah yang Rabbani. Jangan menjadi hamba Allah yang Ramadhani. Jadilah hamba Allah yang Rabbani. Jadilah hamba Allah yang betul-betul hamba Allah yang Maha Rahman. Jangan menjadi hamba Allah yang Ramadhani. Artinya apa? Menjadi hamba Allah yang Ramadhani, nanti di Ramadan baru kuat ibadah. Setelah Ramadan menghilang, Al-Quran diistirahatkan. Inilah yang dimaksud dengan hamba Allah yang Ramadhani. Bulan suci Ramadan salah satu fungsinya itu adalah menjadi bulan tarbiyah, bulan pendidikan bagi kita, bulan pembelajaran diri kita. Bagaimana kita terbiasa kembali berjamaah, bagaimana kita kembali membuka Al-Quranul Karim. Kalau tiba-tiba setelah Ramadan itu semua berhenti, berarti latihan kita itu gagal. Jamaah rahimakumullah. Begitu juga ibadah-ibadah malam yang lain. Memang tidak ada tarawih di luar Ramadan, tapi bagaimana dengan salat lain? Jangan-jangan setelah Ramadan hilang juga, berarti kita gagal di dalam latihan. Kita gagal di dalam latihan. Nah, disinilah perlunya kita mengevaluasi semua ibadah-ibadah kita. Nah, kalau betul-betul lillahi ta'ala di dalam ibadah kita, maka inilah yang disebut bagaimana kita meramadankan semua bulan adalah aktivitas-aktivitas kita di bulan suci Ramadan. Boleh dikata yang berkurang itu hanya salat tarawihnya. Salat tarawihnya saja yang berkurang. Witir tetap jalan, salat malam kita yang lain tetap jalan. Tapi kalau witir juga istirahat, berarti kita tidak meramadankan. Yang kita pahami selama ini, bagaimana bulan suci Ramadan meramadankan semua bulan di tahun itu adalah gambaran-gambaran tentang keutamaan Ramadan, pahala-pahala yang ada di Ramadan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah ibadah kita itu betul-betul murni? Jangan sampai di dalam ibadah kita itu ada penyakit riya. Di dalam Al-Quran jelas, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Ada dua orang yang celaka bagi orang yang salat, lalai dari salatnya, kemudian ada sifat pamer di dalam dirinya. Jangan bangga dengan ibadah kita. Jangan kita bangga karena kita selalu berjamaah, kemudian terkadang nyeletuk dalam diri kita, itu tetangga tak jarang kulihat. Jarang kulihat berjamaah. Itu tetangga kita jarang kulihat datang salat subuh di masjid.
Jangan kita bangga dengan itu. Karena kapan itu muncul, masalah itu kita. Karena tidak ada yang bisa melihat hati orang. Kemudian kita tidak tahu apakah kita ini husnul khatimah atau su'ul khatimah. Kita tidak tahu ini apakah kita ujung umur kita ini baik ataukah kita buruk. Ibadah kita mungkin banyak ibadah sunnah. Tetangga kita mungkin sedikit ibadahnya, tapi ada hal-hal yang menyebabkan Allah lebih melihat ibadahnya daripada kita. Allah melihat ibadahnya daripada kita. Kapan muncul terbetik dalam hati kita? Apalagi kalau kita berbicara dengan teman dalam keadaan puasa, ya nuwi tajaran berjamaah. Hati-hati masuk ghibah itu. Nah, ghibah termasuk hal-hal yang menghilangkan pahala puasa. Orang yang kita bicarakan aman puasanya, sementara kita yang merasa aktivis ibadah, hilang pahala ibadah kita. Jamaah rahimakumullah. Makanya ada sedikit perbedaan mungkin ini terkait masalah khilafiyah pemahaman. Ada sebahagian teman ketika kultum subuh, sengaja dipanjangkan kultumnya dengan alasan mengajak jamaah supaya bisa mendapatkan sholat sunnah syuruk, kan begitu? Agar supaya jamaah duduk-duduk menunggu syuruk. Nah, kalau cepat selesai ceramahnya, banyak jamaah pulang. Kita tidak tahu apa aktivitas jamaah. Mungkin ada kepentingannya lebih mendesak. Kemudian bisa saja hilang keikhlasannya jamaah hanya karena menghargai kita sementara ceramah, dia tidak keluar. Kemudian yang kedua, kalaupun dia tinggal syuruk, bisa saja ada keterpaksaan dalam dirinya. Orang kalau mau syuruk, mau cepat ceramahnya atau tidak, dia akan tinggal. Dan ketika kita memiliki pemahaman seperti itu, hati-hati ada apa dalam hati kita. Terkesan bahwa saya yang mengajak ini orang syuruk, saya mengajak mereka ini duha. Ketika ada kata-kata saya, ada apa dengan saya? Di mimbar ini sering mengungkapkan terkait la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seseorang yang bila hatinya ada sifat sombong, angkuh, takabbur, apapun bentuknya. Ketika kita merasa yang paling paham agama, lebih paham terkait masalah hukum, sehingga kita menafikan kepentingan orang lain. Disinilah kita perlunya mengevaluasi terus diri kita, terutama di bulan suci Ramadan ini. Setelah Ramadan, menjadikan Ramadan semua bulan-bulan yang dalam satu tahun itu adalah ada perubahan perilaku. Ada perubahan perilaku dalam diri kita, ada perubahan ibadah kita. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, itu kan di salah satu kemuliaan bulan suci Ramadan adalah adanya Lailatul Qadar, lebih baik daripada 1000 bulan atau kurang lebih 83 tahun. Apakah Lailatul Qadar itu yang kita kejar itu adalah mendapatkan fenomena alam yang digambarkan dalam hadis? Misalnya seperti pada hari ke-25 itu tidak ada matahari, tidak panas, anginnya sepoi-sepoi. Itukah yang kita kejar? Fenomena alam itu yang jelas yang kita cari adalah ada perubahan di dalam diri kita, ada perubahan komunikasi kita, termasuk bagaimana berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kita. Jamaah rahimakumullah, karena kita dibatasi oleh waktu yang ada, insya Allah kalau Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak, kita diberikan kesempatan, umur, kekuatan, dan yang paling utama keimanan, insya Allah kita akan lanjutkan di subuh hari dengan kesimpulan yang pertama, bahwa hadis yang terkait dengan meramadankan semua bulan dalam satu tahun itu hadisnya maudhu. Kemudian yang kedua, bahwa terkait motivasi ibadah di bulan suci Ramadan itu bisa dijadikan dasar, walaupun sebagian muhaddisin mengatakan tidak bisa dijadikan sebagai dasar fadhailul amal. Kemudian yang ketiga, di bulan suci Ramadan harus kita mengevaluasi hati ini. Jangan sampai ibadah kita di luar Ramadan itu lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding Ramadan. Mengaji di luar Ramadan
Karena memang kita terbiasa mengaji, tapi di dalam bulan suci Ramadan jangan sampai ada sifat-sifat pamer kita, sifat-sifat ria kita di dalam melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, ya habib fisabilil haq. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.